Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT IPD pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan panduan atau tutorial untuk dosen atau tenaga pengajar di lingkungan IAIN Sendro Jati Cirebon terkait dengan penggunaan e-learning untuk pembelajaran daring atau pembelajaran online, di mana e-learning sendiri sudah didevelop melalui alamat e-striplearning.sendrojati.ac.id atau bisa diakses melalui halaman Smart Campus pada link menu e-learning. E-learning yang sudah didevelop merupakan Learning Management System atau LMS berbasis platform Moodle, di mana platform Moodle sendiri adalah platform LMS yang berbasis website yang sangat populer, di mana memungkinkan dosen bisa mengupload bahan ajar atau bahan bacaan, kemudian bisa mengupload tugas, kemudian menyelenggarakan kuis, menyelenggarakan bimbingan atau diskusi, baik dengan fitur diskusi itu sendiri ataupun dengan fitur video conference atau web conference. Kemudian platform ini adalah platform yang mobile friendly dan mempunyai keunggulan browser compatibility, di mana tampilannya akan sama ketika diakses dengan perangkat yang berbeda. Untuk pertama kali, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, dosen yang berhak login adalah dosen yang sudah mempunyai username ataupun password yang sudah kami berikan. Nanti bisa mengakses dari menu login atau bisa memilih terlebih dahulu fakultas, kemudian jurusannya. Ini misalkan saya masuk ke Fakultas Tarbiyah, kemudian jurusannya apa, kemudian mengampu mata kuliah apa. Nah, nanti untuk mata kuliah itu sendiri akan ditampilkan berdasarkan rombel mata kuliah. Misalkan ada dosen yang mengajar statistika dasar untuk 4 kelas di semester 2, maka nanti akan ditampilkan statistika dasar berdasarkan rombel kelasnya. Jadi misalkan statistika dasar rombel kelas A, B, dan C. Nanti silakan bisa masuk melalui terlebih dahulu memilih mata kuliah di jurusannya atau bisa langsung login. Ketika masuk berdasarkan mata kuliahnya, nanti dosen atau pengajar bisa langsung ditampilkan materi atau mata kuliah yang diampunya. Untuk masuk, silakan menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Sebagai contoh, saya akan login dengan admin dosen, username admin dosen, kemudian password yang sudah diberikan, kemudian klik login. Karena sudah terlebih dahulu kita memilih mata kuliahnya pada menu di halaman depan, maka kita akan langsung diarahkan ke menu mata kuliah sesuai dengan rombel yang kita pilih tadi. Pada menu dosen atau pengajar ini ada beberapa yang akan disampaikan pada tutorial kali ini, tapi sebelumnya bagi dosen atau pengajar yang tidak familiar dengan menu-menu berbahasa Inggris bisa memilih pilihan bahasa di sini. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Untuk pertama kali sebelum memanajemen halaman dari dosen, sangat perlu sekali untuk melakukan perubahan password atau perubahan profil agar tidak ada user yang tidak berkepentingan masuk dalam halaman rombel kelas yang dosen ajar. Untuk merubah profil dan password, silakan klik di menu atas, ada arah panah, kemudian klik ke bawah, kemudian ke menu preferensi. Di sini ada nama dosen,
Sebagai contoh, ini nama dosennya. Kemudian silakan ubah profil, silakan ubah namanya atau emailnya yang masih salah. Kemudian disarankan untuk mengupload foto agar ketika ada enroll manual dari mahasiswa, misalkan salah masuk, itu bisa langsung mengenali, oh ternyata dosennya bukan ini, berarti salah rombel kelas, misalkan seperti itu. Silakan upload foto, contoh ini, pilih fotonya, kemudian diupload, nanti akan tampil seperti ini, kemudian perbaharui profil, nanti akan berubah profilnya atau fotonya. Kemudian langkah yang kedua, silakan ubah passwordnya. Silakan ubah passwordnya melalui link ubah password. Di sini masukkan password yang default yang sudah diberikan. Kemudian dirubah sesuai dengan keinginan dosen atau pengajar yang bersangkutan. Kemudian simpan perubahan. Oke. Kemudian klik lanjut. Pada menu dosen akan terlebih dahulu kami sampaikan beberapa fitur dari menu dosen. Yang pertama adalah di menu sebelah kiri itu ada menu depan. Ini menu depan ini untuk menampilkan kembali ke halaman depan. Kemudian menu dashboard. Menu dashboard adalah menu utama ya, menu utama. Dimana ketika kita mengklik menu dashboard, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tampilan course atau mata kuliah yang diampu. Contoh ini pada dosen ABCD, dia mengampu hanya satu rombel mata kuliah, maka di sini di menu dashboard akan muncul satu rombel mata kuliah. Jika dosen mengampu beberapa rombel, maka di sini akan otomatis muncul beberapa jumlah rombel sesuai dengan yang diampu dosen yang bersangkutan. Kemudian untuk memanajemen konten sebelum memulai pembelajaran daring atau pembelajaran online, itu dosen harus mempersiapkan beberapa materi, kemudian tugas-tugas yang perlu diupload, kemudian RPS yang sangat penting, harus mempersiapkan itu. Setelah itu silakan mengakses rombel mata kuliahnya. Misalkan di sini ada satu rombel mata kuliah di menu dashboard atau menu utama. Kemudian klik di sini. Nanti tampilan menu kiri akan berubah sesuai dengan rombel mata kuliahnya. Contoh di sini statistika dasar, atau di sini akan muncul kode mata kuliahnya seperti ini. Nah, sebelum mengisi konten pembelajaran, kami akan mengenalkan beberapa menu. Di sini ada menu peserta atau partisipan, di mana menu peserta ini akan menampilkan jumlah mahasiswa atau student yang ada di rombel tersebut, termasuk dosen yang mengajarnya. Misalkan di sini ada sejumlah 12 peserta atau 12 partisipan, yang satunya adalah dosen yang mengajarnya. Nah, di menu peserta ini juga akan ditampilkan aksesnya. Jadi berapa kali mahasiswa atau student mengakses LMS ini nanti akan ditampilkan di sini. Ini contohnya dosen telah mengakses selama 27 detik. Nah, ini untuk mengetahui aktivitas dari mahasiswa yang bersangkutan, apakah mahasiswa merespon atau memberikan feedback terhadap LMS yang sudah diberlakukan atau tidak. Nanti di sini bisa ketahuan berapa waktu yang diperoleh dari masing-masing mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah menu bed. Menu bed ini adalah menu lencana,
biasanya digunakan oleh dosen yang ingin memberikan motivasi kepada mahasiswa yang lainnya. Misalkan ada mahasiswa yang berprestasi, misalkan di UAS ada mahasiswa yang mempunyai nilai tertinggi, maka silakan bisa ditambahkan bahwasanya mahasiswa A adalah nilai tertinggi sebagai penghargaan agar mahasiswa yang lain menjadi termotivasi seperti itu. Ini menu batch atau menu lencana. Ini bisa digunakan, dimanfaatkan ya untuk memotivasi peserta dalam rombel mata kuliahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menu kompetensi. Di sini menu kompetensi biasanya digunakan untuk memberikan standar ketuntasan. Menu ini juga bisa tidak digunakan, bisa juga tidak digunakan, tidak masalah, tidak wajib ya. Kemudian selanjutnya adalah menu nilai. Menu nilai di sini akan menampilkan list dari jumlah rombel mahasiswa atau student yang tergabung dalam rombel mata pelajaran atau mata kuliah ini beserta komponen-komponen penilaiannya. Misalkan pada serangkaian perkuliahan ada 16 pertemuan, di mana 14-nya adalah pertemuan, satunya UTS dan satunya UAS. Ada komponen-komponen apa saja yang diberlakukan atau dibuat dosen ya. Nanti di sini misalkan pertemuan pertama ada tugas, ada kuis, nanti di sini semua komponennya akan muncul beserta dengan nilai dari mahasiswanya. Di sini nanti akan ada total kursus atau nilai totalnya berapa dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, pada menu grade report ini itu bisa juga dilakukan pengaturan, yaitu pengaturan terkait dengan skala. Pengaturan skala, misalkan maksimal nilainya adalah 100. Ini bisa dilakukan penskalaan. Kemudian di sini bisa disetting nilai huruf ya. Misalkan mahasiswa si A mendapatkan nilai 89, maka nilai hurufnya apa? Untuk nilai huruf ini akan diatur berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh rektor melalui SK rektor terkait dengan SK rektor atau Warik 1 terkait dengan nilai huruf, rentang nilai huruf. Nah, kemudian di menu nilai ini juga dosen bisa melakukan impor secara massal. Misalkan ada dari serangkaian perkuliahan ada 10 komponen penilaian, maka bisa dibuatkan 10 kolom Excel penilaian, 10 kolom, kemudian bisa diupload di sini. Kemudian juga bisa dilakukan ekspor. Menu ekspor ini digunakan untuk memperoleh output berupa file yang isinya adalah tabel penilaian. Contoh misalkan saya akan mengekspor atau mengambil file Excel dari serangkaian nilai yang sudah berlangsung, maka bisa kita unduh. Kita bisa unduh di sini. Kemudian juga kita akan bisa memperoleh list dari mahasiswanya, kemudian komponen nilainya berapa, kemudian komponen nilai pertama misalkan tugas pertama berapa, kuis pertama berapa, tugas kedua berapa, sampai nanti kita akan memperoleh total dari nilai mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian masih pada menu nilai, di sini ada menu grade history. Ini kita bisa mengetahui histori nilai, misalkan cari mahasiswa atas nama siapa, kemudian kita bisa melakukan filter untuk mengetahui seberapa antusias dari mahasiswa yang ingin kita cari. Kemudian di sini ada menu outcome report. Nah, di sini di outcome report sendiri akan ditampilkan list namanya dari mahasiswa di rombel tersebut,
kemudian rata-rata kursus ini artinya rata-rata nilainya berapa, kemudian aktivitasnya berapa persen, kemudian di sini akan muncul rata-rata nilainya berapa. Selanjutnya adalah menu, masih pada menu nilai. Di sini ada overview report. Nah, nanti di sini jika dosen atau pengajar mengajar beberapa mata kuliah, misalkan ini ada satu rombel ya, di sini akan muncul nanti nilai ketuntasan. Nilai ketuntasan ini adalah nilai yang diperoleh ketika semua feedback dari mahasiswa itu sudah terpenuhi. Contoh misalkan dosen punya 10 komponen penilaian, semua mahasiswa berpartisipasi untuk memberikan feedback, maka di sini akan ada nilai ketuntasan 100%. Tapi jika ada sebagian yang belum menuntaskan, maka di sini masih belum 100%. Kemudian ada single view. Single view ini untuk digunakan untuk melihat nilai per komponen penilaian. Misalkan dosen ingin melihat komponen nilai kuis pertama, nanti bisa diseleksi di sini. Ini karena masih kosong, belum ada kontennya. Nanti ketika sudah ada komponen penilaian, maka dosen bisa melihat nilai per view. Ini biasanya digunakan untuk mereview terkait dengan feedback mahasiswa. Misalkan tugas pertama mahasiswa itu jumlahnya 30, ternyata yang merespon sebanyak 25. Maka yang 5 berarti nilainya kosong. Kemudian di sini ada user report. User report ini digunakan untuk melihat rombel apa saja yang rombel mata kuliah yang sudah berlangsung. Kemudian di sini ada nilai ketuntasan, kemudian presentasi umpan balik atau presentasi feedback. Kemudian di sini bisa dilihat misalkan ada 4 rombel, maka di sini ada persentase ketuntasannya akan muncul. Kebetulan di sini masih ada cuman satu rombel. Di sini cuma satu rombel. Kemudian di menu selanjutnya, di menu general. Nah, menu general ini adalah menu untuk memanajemen konten. Di sini di menu general ini secara default itu tampilannya seperti ini. Nah, untuk ini adalah sebenarnya ini adalah announcement ya, announcement nanti di tampilan Bapak Ibu. Announcement ininya apa tampilannya. Nah, untuk memanajemen konten tadi sudah disebutkan Bapak dosen atau pengajar harus menyiapkan materi pengajaran dan tugas-tugas yang ingin diupload. Untuk sebelumnya, untuk memanajemen konten ini, dosen atau pengajar silakan menghidupkan mode ubah. Di sini ada menu JIR, silakan diklik arah panah ke bawah, kemudian hidupkan mode ubah. Ketika sudah dihidupkan mode ubah, maka setiap topik itu akan muncul tanda pensil. Untuk ini adalah announcement, biasanya digunakan untuk melampirkan file RPS. Ini bisa dirubah, misalkan rencana pembelajaran semester, kemudian di enter. Kemudian yang di bawahnya adalah topik-topik. Ini topik-topik ini biasanya digunakan oleh dosen atau pengajar untuk menandai sebagai satu pertemuan. Misalkan contoh ini topik 1 akan saya rubah menjadi pertemuan ke-1. Kemudian saya enter seperti ini. Kemudian ini pertemuan kedua. Dan seterusnya sampai nanti ada misalkan ujian tengah semester dan sampai kepada UAS misalkan. Nah, untuk menambah jumlah ini, jumlah topik itu bisa dilakukan add topic dengan mengklik add topic, berapa yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita butuh
3 misalkan, atau 2, kita butuh 2. Nah, ini akan bertambah sejumlah 2 topik. Nanti bisa kita isi di ini untuk terakhir di sini ujian akhir semester. Dan di enter. Nah, ini jumlah topik ini diusahakan sebanyak pertemuan yang dilakukan dosen untuk supaya nanti administrator bisa lebih mudah melakukan controlling. Baik, pada setiap topik itu dosen atau pengajar bisa menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Aktivitas atau sumber daya ini adalah file-file yang bisa diupload berupa tugas ataupun materi, atau bisa berupa aktivitas kuis atau aktivitas forum diskusi atau aktivitas chat atau juga aktivitas web conference atau juga aktivitas-aktivitas yang disediakan. Untuk menambah aktivitas pada setiap topik, misalkan ini saya sebagai dosen akan menambahkan file rencana pembelajaran semester atau kontrak belajar misalkan ya. Ini bisa ditambahkan di menu yang ada di bawah dari topik tersebut, yaitu menu tambah. Di sini tambahkan sebuah aktivitas, kita klik. Nah, nanti di sini kita akan disuguhkan beberapa menu aktivitas atau menu sumber daya yang ada. Nah, di sini untuk menu pertama pada kesempatan tutorial kali ini hanya dibatasi pada menu assignment, kemudian menu forum, kemudian di sini menu quiz dan menu obrolan. Untuk menu web conference atau teleconference itu akan ada pada tutorial selanjutnya. Untuk menambahkan aktivitas, misalkan saya akan menambahkan, karena ini RPS, maka yang perlu saya tambahkan adalah file. Misalkan dosen akan melakukan mengupload RPS berupa file, nanti bisa dipilih sumber daya ya, sumber, kemudian tambah. Nah, nanti di sini akan muncul kolom, di mana ini bisa dicontoh. Saya akan beri nama kolom ini rencana pembelajaran semester. Kemudian deskripsinya, misalkan deskripsinya itu berupa deskripsi mata kuliah. Saya akan ambil contoh deskripsi mata kuliah misalkan. Ini adalah deskripsi mata kuliah. Nah, di sini deskripsi mata kuliah bisa ditambahkan, kemudian checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus. Dosen atau pengajar juga bisa mengupload berupa file gambar atau file video. Di sini contoh saya akan mengupload file berupa gambar. Ini saya akan mengupload file berupa gambar, misalkan di sini bisa kemudian upload, kemudian save image. Ini diberi deskripsi misalkan RPS image-nya, kemudian di save image. Nah, ini kita tampilkan misalkan file gambar, kemudian juga kita bisa memberikan deskripsinya, deskripsi dari mata kuliah. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan link berupa video, misalkan video YouTube, atau misalkan dosen berinisiatif
untuk memberikan instruksi kontrak belajar dalam bentuk video. Bisa juga ditambahkan di sini ada video ya, ada video, file video bisa ditambahkan. Bisa menambahkan file video. Nah, misalkan ada dosen ingin memberikan instruksi kontrak belajarnya dalam bentuk video supaya lebih dimengerti. Contohnya file video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen A, saya pengampu mata kuliah B, dan ini adalah video contoh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kontrak belajar yang harus disepakati bersama. Yang pertama adalah bla 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 bla, yang kedua bla 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 bla, ketiga bla 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 bla. Demikian. Nah, contohnya seperti itu, misalkan dosen ingin supaya lebih mudah melakukan rekaman misalkan melalui handphone, atau kemudian diupload di sini supaya mahasiswa lebih mengerti, kemudian upload. Kemudian insert media di sini. Nanti akan tampil video tutorial seperti ini. Nah, kemudian juga bisa juga kita melampirkan file dari RPS-nya. Misalkan contoh begini. Saya akan melampirkan RPS-nya supaya mahasiswa bisa mendownload atau membacanya. Kemudian upload. Kemudian setelah itu di sini bisa kemudian diklik simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini contoh untuk menambahkan aktivitas atau sumber daya pada topik pertama. Misalkan kita topik pertamanya di announcement, itu rencana pembelajaran semester. Nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali. Nanti di sini mahasiswa bisa mendownload file RPS-nya, bisa juga mahasiswa mendengarkan instruksi dari dosennya terkait dengan kontak belajarnya berupa rekaman video, atau juga misalkan ada diagram apa atau gambar apa yang ingin disampaikan bisa ditambahkan di sini setiap topik. Untuk setiap topik fasilitasnya sama. Tadi kan RPS ya, maka yang diperlukan adalah sumber daya yaitu file. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk topik selanjutnya. Misalkan di pertemuan pertama dosen ingin menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, nanti bisa diklik di link menu tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian contoh di pertemuan pertama dosen ingin melampirkan file pembelajarannya sama seperti tadi ya, lampirkan sumber daya, kemudian pilih file, kemudian tambah. Nah, di sini ada misalkan materi pertemuan ke-1. Nah, silakan pelajari terlebih dahulu misalkan. Nah, kemudian ditampilkan, bisa juga seperti tadi menampilkan gambar, misalkan bisa juga menampilkan video, atau bagi dosen yang belum berkesempatan untuk membuat materi bahan ajar berupa file, bisa juga membuat video berupa ceramah atau apa, bisa disematkan di sini di deskripsi agar mahasiswa mengetahui apa yang diinstruksikan dosennya. Nah, bisa juga di sini dilampirkan filenya, misalkan file berupa PowerPoint atau PDF. Di sini misalkan materi statistika, misalkan bab pertama dilampirkan. Nah, di sini. Ya, ini seperti ini, sama konsepnya seperti tadi pada announcement di RPS. Kita bisa menampilkan
deskripsi berupa video ataupun gambar atau link, misalkan Bapak Ibu dosen atau pengajar mempunyai YouTube, bisa linknya disematkan di sini agar mahasiswa bisa mengakses video link tersebut. Kemudian di sini tambahkan atau simpan kembali ke kursus. Tapi sebelumnya ada beberapa yang perlu disampaikan terkait dengan misalkan kita ingin memberikan pembatasan akses misalkan. Misalkan mahasiswa yang ada di rombel kelas tersebut hanya bisa mengakses materi di pertemuan pertama ketika mahasiswa sudah membaca RPS atau membaca kontrak belajar yang sudah ditambahkan di topik sebelumnya. Ini bisa dilakukan. Ini fungsinya untuk memberikan sebuah rule atau aturan bagi mahasiswa bahwasanya sebelum memulai perkuliahan silakan baca dulu RPS-nya, kemudian simak dulu kontrak belajarnya seperti apa. Ini bisa diberikan batasan melalui link menu pembatasan akses. Nah, di sini misalkan ingin menambahkan aktivitas pembatasannya, di sini bisa pilih activity completion. Nah, maksudnya aktivitas completion ini misalkan peserta harus terlebih dahulu mengakses, misalkan pilih di sini RPS sebelum mengambil atau mengakses materi. Ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan pembatasan yang seperti itu. Atau bisa juga ini tidak perlu dibatasi, jadi semua materi di pertemuan apapun bisa diakses oleh mahasiswa, kapanpun bisa diakses, itu juga bisa dilakukan. Tapi sebaiknya adakan pembatasan seperti ini agar kita bisa memperoleh feedback mahasiswa secara kontinu. Karena kalau tidak diatur seperti ini, misalkan mahasiswa mengakses materinya kapan saja atau tidak ada persyaratan khusus, mahasiswa langsung mengakses materi di pertemuan ke-7, padahal pertemuan ke-1 yang ada kait 1, kedua, ketiga yang sebelumnya yang ada kaitannya belum diakses. Nah, itu kan nanti akan membuat bingung seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan pembatasan-pembatasan seperti itu. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan activity completion. Nah, di sini misalkan materi di pertemuan pertama itu diakses sesuai dengan jadwal, misalkan jadwal untuk rombel statistika kelas A itu pada hari Selasa pukul 8.00 sampai 10.00. Nah, dosen bisa memberikan pembatasan akses. Materi ini hanya bisa diakses pada mulai dari tanggal ini. Mulai dari tanggal misalkan tanggal 30 Juni 2020 pukul 8 mulai bisa diakses itu bisa dilakukan pembatasan seperti itu. Nah, supaya nanti mahasiswa atau peserta atau student yang ada di rombel tersebut bisa lebih tertib seperti itu. Jika semua sudah diatur, sudah dilampirkan filenya juga, maka langsung bisa diklik tombol simpan dan kembali ke kursus. Nah, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan muncul materi pertemuan pertama dengan notifikasi terbatas, kecuali jika sudah mengakses yang depan tadi, yang atas tadi, rencana pembelajaran semester. Nah, seperti itu. Jadi pembatasannya akan muncul seperti itu. Kemudian bisa untuk aktivitas atau sumber daya bisa ditambahkan berapapun jumlahnya. Misalkan di sini saya selaku dosen sudah mengupload file materi di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama juga dosen akan menambahkan tugas. Nah, bisa juga ditambahkan lagi aktivitas lagi, kemudian tugas. Kalau tugas di sini tadi melalui aktivitas assignment. Nah, assignment ini adalah pilihan untuk mendapatkan feedback tugas berupa teks ataupun berupa file dari mahasiswa yang diberikan tugas seperti itu.
Kita contoh tambahkan nanti di aktivitas konten ini ada beberapa yang sesuai tadi saya sebutkan. Kita akan menambahkan assignment, kemudian forum, kuis, dan obrolan. Nah, kita tambahkan assignment, misalkan contoh tambah. Nah, misalkan di sini tugas pertemuan pertama. Deskripsinya misalkan silahkan kerjakan tugas, misalkan dikumpulkan dalam bentuk file doc atau PDF seperti berikut. Misalkan tugasnya seperti berikut. Kemudian bla 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 bla, tugasnya apa, nanti silakan dideskripsikan. Nah, setiap aktivitas juga bisa ditambahkan link URL-nya. Misalkan Bapak Ibu ingin supaya mahasiswa itu mereview sebuah video, bisa juga ditambahkan link video URL atau video yang dipunyai dari file komputer dosen atau pengajarnya, ataupun bisa file gambar, misalkan ada gambar yang perlu ditampilkan bisa juga ditampilkan. Nah, atau juga di sini tugasnya bisa berupa file, misalkan dosen atau pengajar memberikan tugas, nah, sehingga mahasiswa tugasnya dalam instruksinya dalam bentuk file doc ataupun file PowerPoint ataupun file apa, sehingga mahasiswa bisa mengupload instruksi tugasnya dalam bentuk file tersebut. Contoh, saya akan menampilkan tugas misalkan dalam bentuk file. Contoh, ini akan ada tugas soal, misalkan soalnya dalam bentuk file, kerjakan soal-soal berikut ini dan diupload sini. Nanti mahasiswa bisa mengupload file tersebut. Nah, file soalnya. Nah, setelah memberikan instruksi ataupun mengupload dalam bentuk file, di sini pada link menu availability bisa diatur, waktu aksesnya. Di sini misalkan dosen atau pengajar memberikan batasan waktu mengaksesnya, misalkan di pertemuan pertama, tugas pertama itu wajib diakses mulai tanggal 30 Juni 2020 pukul sekian. Kemudian akan ditutup misalkan pada tanggal 7 Juli 2020, misalkan di sini. Nah, di sini kemudian supaya apa? Supaya nanti mahasiswa ketika mengerjakan di luar itu, maka otomatis tidak bisa mengupload atau mengumpul tugasnya. Nah, kemudian dosen atau pengajar juga bisa memberikan batasan berapa jumlah maksimum berkas yang bisa diupload oleh mahasiswa. Misalkan di sini ada mahasiswa bisa mengupload 20 file. Misalkan ada tugas tentang review sebuah video tentang apa gitu ya. Nanti di sini feedbacknya dosen ini menginginkan mahasiswa itu tugasnya dalam bentuk file. Nanti bisa diberi batasan, misalnya filenya berapa, kemudian ukuran maksimum filenya berapa, kemudian berkasnya dalam bentuk apa. Ini bisa dipilih, misalkan berkas yang diterima itu dalam bentuk apa, misalkan dalam bentuk hanya bentuknya file tipe, boleh audio, boleh video, kemudian boleh doc saja, atau dalam bentuk image, atau dalam bentuk apa, bisa dilakukan ini. Misalnya saya contoh filenya itu dalam bentuk dokumen, feedbacknya nanti bisa ditambahkan, simpan perubahan. Nah, nanti mahasiswa ketika mengakses topik tugas, aktivitas tugas pertama itu nanti akan muncul instruksinya, kemudian dia harus mengupload file berekstensi apa, nanti di situ bisa muncul di menu mahasiswa. Kemudian ketika sudah semua, ini bisa langsung diklik tombol simpan.
Activity completion juga bisa ditambahkan di sini. Jadi sebenarnya sama yang tadi, yang availability, dia akan tutup pada tanggal apa. Availability completion juga bisa sama, misalkan kita bisa aktifkan di sini ditutup pada tanggal 7 Juli. Ini juga aktivitas completion bisa ditambahkan, misalkan 7 Juli. Ini ketika diaktifkan, maka mahasiswa yang mengumpul di luar tanggal itu secara otomatis tidak bisa mengupload. Kalau ini tidak diaktifkan, maka mahasiswa masih bisa mengupload, tapi nanti di situ keterangannya late atau terlambat. Terlambat misalkan ditutup tanggal 7 Juli pukul 23:59. Kalau activity completion ini nggak diaktifkan, mahasiswa yang mengumpul misalkan di tanggal 8 Juli masih bisa mengupload, tapi di situ ada keterangan terlambat. Terus ini juga bisa akan melihat bahwasanya mahasiswa yang mengumpul pada tanggal itu terlambat berapa jam atau terlambat berapa hari, nanti bisa muncul. Tapi kalau activity completion ini diaktifkan, kemudian tanggalnya disesuaikan dengan tanggal akhir dari yang due date tadi, maka mahasiswa yang terlambat itu secara otomatis tidak bisa mengumpul tugas itu. Itu bisa dilakukan dengan menambahkan activity completion atau aktivitas yang terakhir yang bisa diakses pada tanggal sekian, seperti itu. Kemudian klik menu simpan dan kembali ke kursus. Nah, itu contoh untuk menambahkan aktivitas berupa tugas. Aktivitas berupa tugas. Nah, aktivitas berupa tugas setiap pertemuan bisa ditambahkan beberapa, lebih dari satu ya, tergantung keinginan dari dosen atau pengajar yang bersangkutan. Nah, ini saya hanya mencontohkan satu saja. Kemudian saya akan mencontohkan lagi untuk menambah aktivitas berupa forum. Nah, forum ini biasanya ditambahkan untuk mengetahui atau mendapatkan nilai keaktifan dari mahasiswa. Nah, misalkan saya tambahkan forum, sebuah aktivitas forum, kemudian tambah. Nah, di sini biasa muncul forumnya, misalkan forum diskusi pertemuan 1. Kemudian deskripsinya apa. Kemudian juga bisa dilampirkan link misalkan, atau gambar ataupun video bisa ditampilkan sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini tampilkan deskripsinya. Kemudian di sini bisa kita mengatur availability-nya juga sama. Dia akan berakhir kapan. Misalkan di pertemuan pertama dosen untuk statistika dasar A itu akan mulai ditampilkan di hari Selasa misalkan tanggal sekian, maka forum ini tidak akan bisa diakses kalau misalkan melebihi tanggal tersebut, jam tersebut. Misalkan ada mahasiswa yang misalkan sudah ditentukan jadwal untuk pembelajaran rombel ini hari ini, tetapi mahasiswa tidak mengakses LMS-nya, tapi mengaksesnya besoknya, maka sudah tidak bisa masuk forum lagi. Nah, forum ini tadi bisa difungsikan untuk memberikan penilaian keaktifan. Nah, kemudian bisa dilakukan pengaturan berupa penilaian di sini. Nah, misalkan forum ini mau diambil nilai aktivitasnya, ini bisa ditambahkan di penilaian-penilaian. Kemudian di sini ada pilihan tipe agregatnya. Tipe agregatnya misalkan dosen membuka forum di pertemuan pertama, itu ternyata satu mahasiswa dia memberikan feedback diskusinya itu misalkan lebih dari satu. Nah, nanti penilaiannya bagaimana? Penilaiannya bisa diambil dari rata-rata. Misalkan setiap komentar mahasiswa atau feedback mahasiswa diberi nilai oleh dosen. Misalkan ada satu mahasiswa 4 feedback.
masing-masing feedbacknya mendapatkan ada yang 100, 80, 90, kemudian 70. Nanti dari 4 itu akan diambil rata-ratanya. Ini bisa dipilih dengan menu rata-rata penilaian. Atau juga bisa dilakukan yang maksimum saja. Misalkan ada beberapa feedback, tadinya feedback pertama mendapatkan 90, kemudian dia komentar lagi di forum diskusi, tapi komentarnya kurang ada file sumbernya misalkan, kemudian diberi 70. Nah, yang diambil nilai apa? Misalkan nilai maksimum yang diambil, itu bisa dilakukan. Dan di sini nilai minimum, kemudian juga jumlah seluruh penilaian, misalkan akan diambil totalnya. Totalnya berapa sih? Nanti akan dibagi kemudian di belakang. Setelah diketahui totalnya, nanti oh ternyata nilai totalnya sekian. Itu bisa di setting seperti itu. Kemudian skalanya bisa ditambahkan di sini, biasanya skala 100, ini tidak usah dirubah. Nah, itu untuk pengaturan penilaian dari forum. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pembatasan akses. Nah, pembatasan akses tadi seperti yang tadi segmen berupa file itu materi berupa file ya, sumber daya berupa materi di pembelajaran pertama misalkan tidak bisa diakses kalau misalkan mahasiswa belum mengakses RPS. Nah, ini juga pembatasan akses juga bisa dilakukan di aktivitas forum ini. Misalkan mahasiswa tidak bisa masuk ke forum ini kalau belum mengakses materi. Misalkan tadi kita tambahkan kemudian aktivitas completion. Misalkan mahasiswa harus mengakses dulu nih materi pertemuan ke-1. Sebelum dia masuk forum harus dulu mengakses materinya dulu. Nanti kalau belum mengakses materi, nanti diskusinya jadi melenceng kemana-mana. Itu bisa dilakukan pembatasan seperti itu. Ini bisa ditambahkan seperti itu. Activity completion sama seperti tadi ya. Ini akan ditutup pada kapan kalau misalkan mau ditambahkan. Supaya mahasiswanya tertib, misalkan forum ini ditutup sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalkan lebih dari itu, mahasiswa yang ingin feedback berupa komentar sudah tidak bisa lagi. Itu bisa juga ditambahkan dengan mengaktifkan activity completion. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, nanti di forum akan muncul seperti ini. Itu ada modul pembatasannya. Nah, untuk melihat nanti di forum, setelah sudah kita buat forum, maka kita tambahkan topiknya. Misalkan di forum pertemuan pertama itu ada beberapa topik yang ingin dibahas. Misalkan topik pertama, topik diskusinya terkait dengan misalkan materi apa gitu, bisa ditambahkan topiknya. Topiknya bisa lebih dari satu. Nah, nanti mahasiswa bisa masuk ke forum tersebut berdasarkan topik yang diberikan dosen. Misalkan di sini pertemuan pertama itu topiknya tentang pengenalan statistika, misalkan di sini pengenalan statistika. Nah, kemudian instruksinya apa dari dosennya, misalkan silakan didiskusikan materi bla bla bla, misalkan diskusikan materi ini. Nah, nanti mahasiswa akan membaca instruksi dari topik forum itu, kemudian post ke forum. Nah, di sini kemudian post ke forum, atau bisa sebelumnya diklik lanjutan. Nah, di sini bisa dilakukan pengaturan, misalkan dosen mau menambahkan topiknya itu berupa file, misalkan. Silakan diskusikan slide PowerPoint berikut ini ataupun video ini, bisa ditambahkan di sini. Kemudian post ke forum. Nah, nanti di menu mahasiswa ini ketika mahasiswa login, nanti di sini akan ada di topik pertemuan pertama, ini akan mengklik ini, mahasiswa akan mengklik judul topiknya. Nah, nanti di sini ada beberapa aktivitas dari mahasiswa yang
menanggapi dari topik tersebut. Nah, di sini kalau sudah ada feedback dari mahasiswa, nanti setiap mahasiswa akan muncul namanya. Kemudian di sini di sampingnya ada kolom nilai. Misalkan mahasiswa A berkomentar ini, kemudian dilampirkan file-file sumbernya dan dosen memberikan penilaian, maka langsung diberikan penilaian di forum keaktifan ini sesuai dengan topiknya. Baik, kemudian selanjutnya adalah menambahkan aktivitas berupa obrolan. Nah, obrolan ini biasanya difungsikan untuk melakukan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa pada saat dilaksanakannya perkuliahan online. Contoh misalkan ini chat pertemuan pertama. Nah, apa bedanya obrolan dan forum? Kalau forum itu kita bisa mendapatkan feedback dan bisa melakukan assessment penilaian keaktifan. Nah, kalau chat ini fungsinya untuk hanya tanya jawab saja, misalkan real time. Nah, chat ini juga sama sebenarnya bisa diatur kapan availability-nya, kapan dia aktif, kapan juga dia ditutup, bisa di setting seperti itu. Hanya saja kalau tadi forum bisa kita ambil feedbacknya, kalau chat hanya sekedar bertanya saja kalau misalkan ada mahasiswa yang kurang jelas. Misalkan pada pertemuan pertama, silakan yang belum jelas chat di aktivitas chat. Ini bisa memungkinkan mahasiswa untuk bertanya kepada dosen. Nah, kemudian tampilkan. Ini bisa juga ada ditambahkan deskripsinya, misalkan silakan yang bertanya di sini. Kemudian bisa juga ditambahkan link ataupun video ataupun gambar, bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian juga bisa dilakukan pembatasan, misalkan mahasiswa tidak boleh bertanya, misalkan kalau misalkan belum mengakses materi, itu bisa sampai ditambahkan misalkan. Misalkan di sini mahasiswa harus mengakses materi dulu nih. Sebelum dia bertanya, dia harus baca dulu materinya. Nanti bertanyanya biar nyambung seperti itu. Itu juga bisa ditambahkan. Kemudian activity completion juga bisa diaktifkan kalau misalkan mahasiswa yang bertanya itu harus pada jam pelajarannya nih. Nggak boleh nanti sore atau nanti malam, nggak bisa lagi bertanya. Bertanya misalkan dibatasin tanggal 30 Juni sampai dengan pukul berapa, bisa ditambahkan. Kemudian simpan dan kembali ke kursus, itu untuk aktivitas berupa chat. Kemudian untuk aktivitas yang terakhir yang akan disampaikan di tutorial kali ini adalah kita akan tambahkan aktivitas berupa kuis. Nah, kuis ini biasanya difungsikan untuk memberikan tugas biasanya secara real time. Bisa misalkan dosen ingin menambahkan setiap pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, bisa menambahkan tugas berupa kuis. Misalkan ini kuis pertemuan 1. Nah, kuis ini itu bisa bentuknya multiple choice. Nah, ini contoh misalkan deskripsi kuis pertama. Kuis pertemuan pertama. Kemudian ini bisa dilakukan timing, kapan dimulai kuis. Biasanya kuis itu pada saat pertemuan pembelajaran online berlangsung ya. Kalau tadi assignment atau forum itu bisa biasanya difungsikan feedbacknya, misalkan dikasih waktu berapa hari. Nah, kalau kuis biasanya pada saat itu juga. Ini kemudian misalkan kita ingin menambahkan kuis berupa multiple choice, misalkan kita aktifkan tanggal sekian, kemudian waktunya hanya 90 menit misalkan, waktunya hanya 90 menit nih
untuk mengerjakan kuis. Nah, di situ nilainya bisa untuk lulus misalkan harus minimal 70. Kemudian dia bisa diatur juga pembatasan akses. Seperti tadi, misalkan boleh mengikuti kuis asal sudah mempelajari materi, seperti itu bisa dilakukan pembatasan. Kemudian activity completion juga bisa ditambahkan juga, misalkan akan berakhir pada tanggal berapa. Kemudian kita tinggal klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, nanti di kuis, oh ini, nilai untuk lulus tidak dapat lebih besar. Oh, misalkan ini, coba tambahkan. Nah, ini kuis. Nah, nanti di kuis kita mau bentuk modelnya seperti apa nih kuisnya. Nah, itu kita klik kuis, kemudian ketika sudah masuk menu kuis, edit kuis. Nah, ini kita akan muncul di pengaturan kuisnya. Nah, di sini ada link menu add, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita pilih new question. Nah, nanti akan ditampilkan beberapa tipe. Misalkan di sini ada tipe pilihan ganda. Nah, tipe pilihan ganda ini atau multiple choice ini, misalkan dosen ingin membuat soal kuisnya berupa 10 model soal pilihan ganda, nanti bisa ditambahkan seperti ini. Contoh, misalkan kita pilih pilihan ganda. Nah, nanti misalkan soal pertamanya misalkan bla bla bla. Nah, di sini kemudian bisa dilakukan jawabannya. Nah, ini misalkan ada pilihannya mau diacak apa enggak, bisa dipilih di sini. Nah, untuk kolom-kolom yang bertanda merah ini yang wajib diisi. Nah, contoh tadi kan pakainya ABC kecil ya. Misalkan jawaban pertama. Jawaban A, jawaban pertama misalkan kan. Kemudian kalau ini adalah jawaban yang benar, maka beri nilai 100. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kalau ini tidak diberi nilai, ini bukan jawabannya. Misalkan. Kemudian yang kedua, misalkan kucing. Kemudian yang pilihan yang C-nya misalkan kambing. Misalkan. Yang keempatnya misalkan kuda. Nah, ini kolom nilai ketika yang tidak diisi berarti itu bukan jawaban yang benarnya. Nah, kemudian kita bisa klik untuk menambahkan 3 pilihan jawaban kalau misalkan kurang misalkan. Tapi kalau multiple choice biasanya cukup 5 ya. Ini misalkan yang E-nya misalkan apa ya? Kurung misalkan kurung. Nah, ini kemudian kalau perlu tambahan ditambahkan, kemudian disimpan dan lanjutkan penyuntingan. Nah, ini nanti ada muncul seperti ini. Oh, ini masih ada yang belum di sini. Ada tanda panah yang belum diisi, pastikan sudah diisi. Sudah semua. Oh, ini deskripsinya harus diisi. Nah, klik simpan perubahan, nanti akan muncul soal 1 seperti ini. Untuk menambahkan tinggal ditambah aja add sini, nanti akan muncul multiple choice lagi misalkan soalnya tambahkan. Itu misalkan ada 10 soal, silakan ditambahkan 10 soal. Atau juga misalkan
bisa menambah aktivitas soalnya itu questionnya berupa esai di sini, misalkan esai itu bisa ditambahkan. Kemudian di sini nomor berapa, soalnya apa, kemudian ditambahkan simpan perubahan seperti itu. Nah, kalau multiple choice itu karena kita sudah mengatur jawaban setiap pilihan, maka nanti di kolom nilai misalkan ada di sini ada kolom nilai penilaian, kemudian kita lihat grade reportnya, di kolom kuis pertama misalkan di sini itu akan langsung kalau multiple choice akan muncul hasilnya. Tapi kalau esai kita dosen atau pengajar wajib memberikan penilaian secara manual. Misalkan bagaimana menilainya, tinggal diklik kuisnya, kemudian di sini akan ada muncul berapa yang sudah mengerjakan. Di sini akan muncul nanti namanya, kemudian nilainya akan esainya seperti apa. Nanti di sini ada fasilitas untuk mengisi nilainya, akan muncul secara otomatis kalau sudah ada feedback dari feedback dari mahasiswa, maaf. Nah, itu terkait dengan mengisi konten dari LMS dari dosen tersebut, dari dosen atau pengajar ya. Nah, nanti untuk menambahkan aktivitas berupa video conference atau web conference itu nanti akan ada pada tutorial berikutnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nah, nanti untuk kalender ini bisa memberikan notifikasi. Misalkan tadi di hari Rabu itu dosen ada memberikan tugas berupa tugas dan kuis. Nanti di sini ada notifikasinya. Nah, notifikasi ini fungsinya untuk memberikan warning, misalkan dosen perlu memasukkan nilai nih pada tanggal ini karena dia sudah memberikan tugas esai misalkan. Di situ ada notifikasi nantinya muncul tanggal notifikasinya seperti itu. Nah, platform LMS ini juga nanti bisa diakses melalui mobile ya, melalui mobile phone. Nah, nanti dosen bisa menginstal di HP-nya masing-masing. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, nanti misalkan ingin menggunakan LMS ini di handphone atau di mobile, silakan mengunduh di Play Store. Itu silakan cari aplikasi Moodle, kemudian diinstal dan kemudian dibuka seperti ini aplikasi Moodle-nya. Nah, nanti ini bisa dilakukan di mana saja kalau misalkan menggunakan mobile. Misalkan dosen atau pengajar bisa mengakses saat berpergian ataupun saat berada di kendaraan. Silakan menginstal aplikasi Moodle di HP-nya atau di aplikasi mobile-nya. Kemudian di sini ada tambah. Nah, tambah di sini tambahkan alamatnya. Yang tadi direkomendasikan menggunakan HTTPS, kemudian ketikkan alamatnya. Alamat dari LMS tadi yang di awal, kemudian strip learning .sheikhnurjati.ac.id. Nah, kemudian enter. Nah, nanti di sini sama, nanti akan diarahkan ke menu login.
Nah, akan diarahkan ke menu login. Kita tinggal login username-nya tadi. Kemudian masuk. Nah, tampilan mobilenya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal klik dashboard. Nah, di situ ada course ataupun mata kuliah yang diampu dosennya, rombel mata kuliah yang diampu dosennya, nanti tinggal diklik rombel mata kuliahnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, itu kan karena kita sudah tadi mengupload konten pembelajaran RPS, kemudian pertemuan pertama, ada tugas, ada forum, ada chat, ada kuis pertemuan, nanti tampilannya akan seperti ini. Itu untuk aplikasi mobilenya. Jadi yang pertama download di App Store, download Moodle ya, MOODLE. Kemudian ketikkan alamat situsnya, di sini di alamat mengubah situs, ketikkan alamat situsnya tadi https i-learning.senjati.id. Nah, nanti akan seperti itu. Nanti ketika sudah login, ketika dosen atau pengajar membuka aplikasi mobile lagi, ini sudah langsung klik aja ininya e-learning Senjati atas nama e-learning EN Senjati Cirebon atas nama dosen yang bersangkutan. Nanti akan langsung masuk ke menu dashboardnya mata kuliah yang diampunya, seperti itu. Baik, seperti itu saja untuk tutorial terkait dengan penggunaan e-learning bagi dosen atau pengajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.